Selamat pagi teman-teman petani paneli di Kecamatan Grogak. Kami adalah Tatam Sutarmat, yaitu lokasinya di Desa Musi, Kecamatan Grogak. Benih yang dipakai asalnya ini dari Bapak Ketua Pak Wayan Winaya. Ini umurnya ini sudah hampir 3 tahun nanam saya ini. Kemudian lokasi kami ini terletak di pinggir pantai, yaitu sekitar 500 meter dari pinggir pantai, dan ketinggian dari permukaan laut di bawah 5 meter. Mungkin sekian kami ini. Tetap teman-teman, semoga tetap semangat menanam paneli. Nah sahabat, kita menuju kebun. Perkenalkan Pak, nama? Nama saya Yusuf. Dari? Panggilan Asep Pak, dari Semarang. Nah ini juga ibu-ibu. Waduh, saking semangatnya. Saya yakin yang seperti ini sudah menanam, ya niatnya luar biasa menanam paneli. Karena menanam paneli itu mudah sekali para sahabat. Karena niat orang untuk menanam paneli itu agak mahal biasanya. Oke, kita OTW ke kebun. Ke sana. Pagi Bu. Ini kita pelatihan guys. Perkenalkan, saya Nuni dari Semarang. Saya Amelia juga dari Semarang. Hari ini Kita kami belajar untuk budidaya penanaman vanili. dari vanili. Kita belajar dengan vanili bersama P4S Petani Bunda Keren PPFSB yang ada di Bali, bersama Bapak Wayan Rinaya DSW. Terima kasih. Semoga sukses semuanya. Amin. Wah. Kan kalau produk itu sudah artinya di ya biar tidak harus dari Pak Wayan, itu kan lain ceritanya kan. Itu kalau masa proses pertumbuhan itu kita kasih perangsang
tumbuh ya, seperti perangsang daun, tunas, itu SOP dari saya ya, pakai itu. Karena kita masih cukup menyuburkan tanaman ya, untuk ngeluarin tunas kan begitu. Nah ketika usia ini sudah mendekati nanti usia untuk di masa pembungaan, ibarat manusia udah usia 17 tahun, itu udah layak kita kasih makanan perangsang. Bagaimana ketika misalnya kita manusia biar cepat hamil lah kan gitu, bisa nggak Pak? Mudah kan cara nyelasin saya. Nah ketika demikian baru akan seperti ini tanaman 2 tahun udah mulai bisa lihat Bapak kan. Ini banyak teman-teman yang lakukan pelatihan. Jadi kalau sudah berbunga ini butuh waktu berapa lama? Ini lagi 2 minggu dia akan kita kawinkan Pak. Ini proses 2 minggu dia baru akan ada kembang gitu ya? Yang kayak tadi nanti kan ada yang kembang. Nah ini nanti ada yang kembang. Ini sudah kawin. Ini tadi udah tadi bagi. Oh ini syukur belum dikawinkan. Ini kita kawinkan. Nah, nanti Bapak tahu ya. Ini syukur Bapak ini tahu nanti ilmu cara mengawinkan ini kelupaan karena mungkin nggak dilihat tadi. Ya, belum buka tadi. Nah, nanti saya ke Bapak pas sekali ini pelatihan ini dapat langsung cara mengawinkan karena paneli ini penting di cara pengawinan juga. Kalau salah mengawinkan tentu kita gagal semuanya Pak. Enggak ada buahnya. Nah, rugi kita menjadi petani paneli kan tidak jadi buah. Jam 9 pagi. Ya ini saya yakin jam segini di sini masih karena dia masih ngembang ya. Kalau udah kuncup nggak bisa dia jadi gugur ya. Ya. Pak Ho, mana kancingnya Pak Ho? Ya, ambilnya Bu ya. Ini bos ini saya suruh. Itulah kolaborasi Pak. Oh ya udah Bu, udah Bu. Ya. Kita pakai pentul. Ya. Kita Mari tumbuh tuni kita ngawinin paneli kita pakai jarum yang gini ya, yang tidak kotor lah. Ada yang jarum apa aja boleh. Kalau di pegunungan di pedesaan kita bisa pakai seperti apa namanya duri salak. Ya bisa duri salak. Nah hari ini selain tadi saya apa namanya kita jadi penjahit jadi media sudah saya jelaskan, udah paham ya Pak ya. Nanti juga ada di modul saya apa campurannya, bagaimana komposisinya. Kalau komposisi media tentu menyesuaikan MDPL ya Pak ya. Nah, cara pemotongan sampai perawatan membiarkan sampai pemotongan tadi biar ngeluarin bunga udah Pak ya. Nah sekarang saya tambahkan untuk pengawinan. Ini teman-teman caranya gampang, bisa di zoom ya Mbak ya nanti. Nah ini kita siapkan jarum seperti ini, kita tancapkan di sebelah kanan contohnya ya. Kita tembuskan ke sini. Nah, kan sudah tembus kan? Nah, kita tarik, mudah loh, dibelah istilahnya ya. Nah, dibuka perawannya. Nah, ya. Ini kelihatan biar mudah mengingat. Nah, biar tidak bahasanya terlalu biologi. Nah, tangan kita itu posisinya begitu, Pak. Nah, ini ya. Telunjuk kita ini ada di bawah belakang bunga yang akan kita kawinkan. Nah seperti ini. Nah terus ini ada yang kayak leher yang ke bawah ini yang menjulur ya. Kayak mak lampir ini. Nah kita tarik ke atas ke sini, tarik ya. Nah ya. Nah pelan tarik sampai di sini. Nah, mentok di sini kan. Agak tekan dia sedikit baru kita tekan. Nah kayak gitu jadinya. lembut aja lembut. Nah dia posisinya kita hanya mengasukkan lidah yang menjulur keluar tadi itu ya. Masukkan ke atas, kita tekan seperti ini. Jadi ini 100% ya. Baru kita buka. Artinya lidahnya kan tidak menjulur lagi kan? Sudah masuk dia. Ya, paham ya Pak? Gampang kan? Syukur-syukur praktek gampang lagi nih. Iya, nah hanya syukur Kalau hanya ada bunga satu lagi nih. Bapak suatu kebetulan ini kan? Ada saya dia nanti sudah kawin semua. Iya. Oke ya. Nah, itu. Asik ya Pak ya? Nah, itu sekilas daripada ketika kita mau menjadi petani paneli, Pak. Nah, tentu pada kesempatan yang baik ini dapat saya sampaikan, Pak. Ya, tadi kan ada menjulur ya, yang ada lidahnya, Pak, tadi tadi itu ada kan. lidahnya. Nah, nanti masuk ke Lidahnya atas, masuk. bukan ditusuk, ditarik dia ke atas ke sana kan. Oh iya. Ini enggak, ini kan tadi Oh ya, tutup ditusuk ya, set, ditarik Nanti dibelah. kalau sudah gini Bapak bisa sama Pak Wayan. Saya juga kemarin baru pertama belajar sama Pak Wayan. mengawinkan. Ya. Nanti Pak Wayan diundang sana. Oh iya. Gampang gitu. Sama Ibu ya, Bu ya. Gini ya Bapak, ternyata dari beberapa penilaian saya, pengamatan saya keseharian saya fokus di budidaya paneli. Tentu keseharian saya pasti dekat dengan paneli ya. Kalau lahan saya sendiri sih tidak banyak,
tapi kebetulan ada ya di rumah sedikit ada, pot-potnya juga ada, tapi lebih banyak saya kolaborasi. Sampai saat ini di kebun percontohan ini saya sama beliaunya ibu kebetulan sangat intensif sekali, bapaknya sangat semangat sekali dari awal kita melakukan ini ada di Facebook saya Pak. Ya dari nol ini kita buat bedengan, buat media, kita bawa bibit ke sini ya Pak ya. Nah sampai saat ini kita masih dikasih senyum lah, udah mulai berbunga. Karena banyak juga para petani yang menanam paneli sampai saat ini pun sampai usia 3 tahun sampai 4 tahun kadang belum berbunga. Pasti sih akan Penyebabnya apa Pak? Penyebabnya satu karena media, yang kedua satu juga karena beberapa faktor yang tidak bisa kita kalahkan, yaitu cuaca alam. Karena petani ini harus belajar dari alam dan petani lainnya Pak. Karena alam ini kan terus berubah Pak. Kalau dulu di Indonesia ini kita tahu ada 2 musim ya Pak ya, musim kemarau dan musim penghujan. Sekarang di musim hujan aja ada kemarau, di musim kemarau pun masih ada hujan. Nah maka saran saya dari pengalaman saya lebih baik kita nanam paneli di MDPL agak rendah Pak. Malah rendah ya? Ya karena curah hujan tidak terlalu banyak. Kalau di MDPL tinggi, tidak di musimnya aja udah hujan kan, apalagi di musimnya itu kan udah dipastikan hujan kan. Nah, terlalu basah jadinya ya. Maka kalau Bapak nanti ideal nanam paneli ke bawah. Kalau dapat ya, kalau tidak sih 1000-an juga boleh kan. Hanya kita perlu ada paranetnya, ada greenhouse-nya, ada misalnya plastik UV-nya kan. Kan APP tinggi. Nah, saya kasih rekomendasi 400 mdpl ke bawah nanam paneli. Malah yang bagus malah itu. Iya, 400 ke bawah ya. Oke. Mungkin cukup seperti itu karena sebenarnya untuk cara berbudidaya itu tidak begitu susah. Yang susah itu kita kadang manusia tidak tekun tapi ingin hasil akhirnya Pak. Pak ini berarti ini hanya sebagai tiang panjang aja ya Pak? Satu sebagai tiang panjang kalau kita yang pakai kokopit seperti ini Pak. Ini Tapi ada kelebihannya kita apa namanya? Itu hama kan? Hama bukan? Apa? Itu hama bukan? Yang mana? Itu ulat. Oh, tidak berpengaruh dia. Oh, enggak berpengaruh. Oh, iya. Iya kan? Ulat ya? Oke, salam sehat, kaya luar biasa. Selamat pagi teman-teman petani dimanapun Anda berada dengan paneli kita Bajak Paneli. Hari ini saya ada di perkebunan percontohan paneli di Singaraja, Bali. Nah, tentu hari ini saya berbahagia dan bersyukur hari ini saya bertambah beberapa pemilih-pemilih baru. Perkenalkan Pak dari Semarang, nama? Saya Muhammad Yusuf atau namanya Asep. Asep. Terus Mbak? Perkenalkan saya Nuni. Ibu? Saya Amelia. Nah, Bapak ini kita saudara dari Semeton Bali. Saya Bali, Ketut Suparto dari kapal Bali. Dan Pasar Ubung, Wayan Marjana. Bapak? Saya Sestu, Tiam Margiarto, Saking Hubung, salam panili, sukses selalu. Oke, para sahabat dimanapun Anda berada, tentu hari ini kita ada kesamaan frekuensi sama bapak-bapak, ibu yang hadir di percontohan P4S Petani Muda Keren PPPSB. Tentu kita merasa bersyukur bahwa di saat ini kita sudah melewati fase COVID-19. Maka ketika beberapa program kita yang kita lakukan sebagai manusia, masyarakat Indonesia tentu juga ada hal-hal yang menghalangi pergerakan ekonomi dan lain sebagainya. Marilah kita mulai menanam para sahabat, karena paneli bisa ditanam dimanapun dan kapanpun. Tentu itu juga kita harus terus belajar dari petani yang lain, dan juga tidak lupa kita harus bagaimana belajar dari alam, karena pertanian ini identik harus bagaimana kita bisa bersinergi dengan alam. Maka hari ini kita tadi sudah melakukan beberapa sharing. Saya sendiri bukan seorang guru, tapi bagaimana saya belajar berbagi, karena 5K itu harus ditunjukkan dan diwujudkan dengan cara kita berbagi sehingga ada kesamaan persepsi. Nah, tentu dengan kesamaan persepsi ini kita akan mampu membuat suatu kualitas produk-produk pertanian khususnya paneli ini yang lebih berkualitas para sahabat. Karena ketika banyak negara nanti menanam, itu juga akan ada persaingan. Maka ketika kita mampu membuat kualitas, maka di sanalah kita bisa siap saing para sahabat. Nah, tentu sedikit tidaknya saya juga pada kesempatan ini Pak Asep, Bapak juga bisa sedikit menyampaikan atas apa yang tadi saya sampaikan kepada Bapak, apakah bisa diterima. Apakah mudah Bapak menerima apa yang saya sampaikan, yang saya bagikan kepada Bapak, tentu atas pengalaman saya tadi Pak. Mohon Pak. Ya, terima kasih untuk Pak Wayan. Ini memang penjelasan yang cukup jelas bagi kita yang dari Semarang.
kita mudah mencernanya, kita mudah-mudahan bisa seperti punya Ibu Yuanita atau teman-teman yang di Bali sekalian. Mungkin itu Pak Wayan. Wes Pak Deh, Pak. Oh, Pak oke. Deh semua ya teman-teman. Ini suatu pengalaman yang luar biasa ya. Sangat gamblang diterima penjelasan Pak Wayan tadi. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti. Ya mungkin sedikit demi sedikit nanti atau nanti saya akan sharing lagi karena YouTube-nya sudah juga begitu menggelegar. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti. Terima kasih. Oke para sahabat, tentu saya sendiri Wayan Rinaya Deswi tidak banyak memiliki tanaman, tapi saya sendiri fokus pada bidang pertanian khususnya paneli. Keseharian saya utamakan waktu saya untuk dekat dengan tanaman paneli. Saya juga minta doa dan dukungan support daripada teman-teman biar saya tetap fokus di budidaya paneli, karena ketika kita dekat dengan tanaman tentu juga saya akan banyak dapat inspirasi dan ilmu-ilmu baru dan bagaimana cara kita untuk merawat tanaman paneli itu, sehingga dengan menanam paneli lah kita juga akan kebagian materi, karena hidup ini butuh materi para sahabat. Karena apa? Walaupun tidak semuanya dengan uang, tapi uang itu dibutuhkan. Nah, ketika kita terus belajar dan memiliki ilmu, tentu ilmu itu harus dibagikan biar dihargai para sahabat. Karena apa? Ketika ilmu ada yang menghargai, maka kita pun akan kebagian materi para sahabat. Oke, salam sehat kaya luar biasa. Ketemu lagi di video-video Wayan Rinaya Deswi. Tentu video saya tidak begitu sempurna, tapi mudah-mudahan bisa memberi inspirasi banyak orang dan bermanfaat, karena hidup ini kita harus menerapkan 5B para sahabat. Berbuat yang tentu yang bermanfaat, terus juga kita berbagi. Nah, semangat saya karena saya dilahirkan oleh seorang cucu petani yang kebetulan veteran, yaitu memiliki semangat juang 45, makanya marilah kita 4 itu kita lakukan dengan baik, dan 5 ini sebagai hal untuk bagaimana kita menanam tanaman yang memiliki konsep keseimbangan para sahabat. Karena kita di Bali tahu bahwa konsep Trihita Karana itu bagaimana kita dekat sama Tuhan. Karena kita di Indonesia adalah masyarakat yang agamis para sahabat. Karena tidak satupun masyarakat Indonesia tidak memeluk kepercayaan. Maka ketika kita dekat sama Tuhan, dekat sama sesama, yaitu dan dekat sama lingkungan, tentu Indonesia ini semakin jaya. Salam sehat kaya luar biasa. Terima kasih.